Situ kok dono. Tunggu kok dono Jeko. Jane itu orangnya munafik dia. Sukanya berbohong. Dia pakai jilbab besar, tapi begitulah modelnya. Tapi dulu dia enggak berjilbab. Ya karena sejak dia udah ternoda itu dihujat orang, sering dihina orang, sering dibilang laki-laki kode susumbele ya. Artinya kode susumbele itu kode yang sudah begini model kodonya. Aduh, nih. Kode yang udah kayak keset keset pria lah gitu. Dia kan nggak punya papa. Begitupun mamanya Jane itu kan punya memiliki hutu banyak ya. Ibaratnya itu memiliki kelamin banyak gitu. Jadi biar bagaimanapun ini Jane ini mengikuti jejak ya keluarganya lah. Dia keluarga ulama, keluarga keluarga guru lagi, tapi kok alatnya kayak gitu. Ya namanya juga perempuan haus kan, setiap perempuan itu kan berbeda-beda. Jadi di mana-mana itu ada yang nggak tahan kalau nggak pegang hutu gitu. Namanya juga kan bokep Manado. Jadi itu si Jane itu harus dibimbing, dikasih tahu, dinasihati juga memang susah. Memang dari dia kecil, dari dia gadis, orangnya begitu kepala angin, kalem orangnya, tapi munafik gitu. Itu sering dilarang om-omnya sama keluarganya itu keluar-keluar malam dengan pergi dengan lelaki. Itu dia masih sekolah saja dia udah pintar bohong katanya mau belajar tapi ternyata dia apa cuma hot-hot di pelabuhan dermaga sana. Itu tahun 90-an lah, di situ dia hot-hot ya. Saya bilang ya dipegang-pegang lah gitu, orang-orang bilang, semua orang pada cerita dia tuh dipegang-pegang ya diicip-icip orang lah gitu. Makanya tidak usah heran kalau Jane Latif itu punya anak haram, anak Cina, wala ajina namanya kalau istilah kata kasarnya ya. Karena itu orang itu memang bandel, susah dibilang juga. Dia wajar dia punya anak Cina, namanya Dinda. Dinda nggak ada apa-apa itu anak, ditutupi juga lagi tuh papanya itu, ditutupi nggak tahu kenapa ditutupi. Kalau udah nikah sah ya kenapa dia harus ditutupi? Apa salahnya? Kalau sama keluarga kenapa harus ditutupi ya? Itu aku dengar ya. Ya, nggak semua orang kecuali keluarga yang tahu rahasia yang memang bocor sama keluarga itu terus dia bisa tutupi lagi. Nah, itu memang tidak bisa diomongin lagi, sudah bisa disembunyikan. Kalau keluarga lain yang bisa diperbodoh dibodohin. Terus Jane ini juga ini udah ditegur, melawan lagi. Keluarga laki-laki ya tambah marah, tambah tambah gimana ya? Ditegur baik-baik, dibilangi baik-baik, jangan ngajak suami orang tidur di rumahnya. Kan perasaan keluarganya istrinya orang itu ya dengan ipar aku itu kan dia nggak tahu, mereka kan bisa kasih bodoh. Istrinya kan nggak tahu kisah cinta mereka dulu ini. Yang tahu itu cuma bapak aku, ibunya Jane dengan mama aku dan aku. Kebetulan aku pada saat itu ya. Pada saat itu di depan aku ibunya Jane tuh memaksa sekali, katanya Jane pingin menikah. Tapi papaku nggak kasih, cuma dikasih sama kakakku yang satu tapi nggak maunya si Kifli gitu. Kifli ibunya tidak mau, ditahu kelakuan ibunya Jane dengan Jane ini udah nggak perawan, jadi ibuku nggak mau kalau kakakku itu dapat bekas gitu, masih cewek udah bekas loh. Jadi nggak usah heran itu tanda buktinya si Dinda Latif itu. Dia nggak marga cuma sementara pakai Latif ya. Kalau si Dinda itu anak haram, anak wala ajina. Keluarganya Guru Rocky marah gitu, katanya jangan apa hubungannya dengan cucunya. Ya iyalah kan itu keluarga Guru Rocky itu kan keluarga ulama, keluarga top gitu katanya, top keluarga ulama, keluarga pahlawan, pahlawan Diponegoro. Halu. Ya mereka kan suka menghayal gitu, pingin dihormati masyarakat, tapi ternyata buktinya kelakuan anak-anaknya mereka kurang ajar, mulutnya kurang ajar, preman, ngancam orang apa. Udah salah ngancam orang, bukannya dinasehati si Jane ya. Memang dasar ya kalau keluarga memang begitu ya begitu ya. Makanya itu si Jane itu begitu modelnya. Jadi nggak usah heran kalau keluarganya malah membela perbuatan Jane yang kotor itu. Bukan muhrim kok diajak tidur suami orang. Ya suami orang keluarga suami orang marah. Ih, keluarga si Jane dengan keluarga Guru Rocky merontak-merontak lebih marah dari keluarga kami. Ya,
kok gitu nutupi itu pengalihan pengalihan, aib ya. Dia mau tutupi malunya, mereka telepon ya, diancam-ancam gue, mereka mau diancam gue loh, katanya begini, satu satu kompi kata mau hajar aku apa ya. Buktinya kasih bukti dulu, siapa bapaknya Dinda, walak jina anaknya Jane. Jangan nganceng-nganceng orang kalau akhlak nya tidak bagus. Kalau PP-nya Jane, ya maaf ya aku lebih baik ngomong apa adanya ya. Kalau PP-nya atau kodonya Jane itu kurang sekolah. Sok-sok kaya lagi keluarganya si Guru Rocky. Sekolahnya aja si Jane dengan saudaranya, dengan ibunya, dengan keluarganya yang lain itu ditanggung sama bapakku. Sok-sok kaya, mau hina-hina keluarganya Keve. Hina dulu, cek merek dulu, cek dulu kodonya Jane. Makanya nggak usah heran orang-orang pada ketawa di warkop-warkop, di rumah makan, di jalan. Orang lihat fotonya Jane, oh yang Jane ya, oh Jane gini, 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 gini. Oh iya pernah lihat apa? Oh iya kok totonya begini, kok anunya begini, kok jelek anaknya kayak gini, 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 gini. Ya itu ya namanya hati munafik ya jadi bahan pembicaraan orang. Makanya jangan sok-sok preman, jangan sok-sok suci, jangan sok-sok bersih. Cek dulu kodonya Jane atau keluarganya Jane ya, tolong ya cek dulu kodonya. Wajar lah si Rita mau bela dia ya karena mereka kan saling nipu, sama-sama juga punya anak Gina, sama-sama juga simpanan pria, simpanan para suami-suami orang. Apalagi kakaknya yang satu itu senior banget, udah ternama haji tapi televisa gitu. Artinya maaf ya aku ngomong ini agak sedikit kasar tapi ya harus begitu, kalau nggak ngomong begitu juga nggak asik, nggak keluar faktanya. Kalau kita ngomong pelan, oh gini, oh enggak, itu bukan fakta itu namanya. Jadi kita ngomong agak sedikit keras, mungkin kelihatan agak sedikit kasar, tapi itu fakta. Jadi begitulah namanya juga fakta-fakta itu memang sedikit kurang enak didengar, tapi memang itu kejadian sebenarnya. Jadi si Jane Latif ini ya, tolong ya, perbaiki dulu. Rumahnya Jane Latif itu di Padebu Olom. Dia dulu honorer di kelurahan Padebu Olo. Dia keluarga dengan Ibu Lurah Padebu Olo. Yang siapa itu Gege Tahir atau Rini Tahir itu gue lupa namanya itu sepupunya itu. Mereka sempat bentrok sih, nggak tahu masalah apa. Mungkin masalah penipuan. Gitu. Mungkin Jenny suka ngarang kalau dia dirinya ditipu ya, namanya juga perempuan simpanan, perempuan halu ya, perempuan yang sudah rusak. Sedangkan anak haramnya aja ditutupi, apalagi cuma masalah duit atau masalah apa gitu, atau masalah bohong gitu. Dia di rumahnya itu di belakang kantor lurah. Dia pernah honorer di kantor lurah Padebu Olo. Jadi tanya aja di situ, orang terkenal kok diam. Dia keluarganya gue Ibu Lurah pasti dikenal lah. Terus kakaknya yang satu juga kan, kakaknya Lurah juga itu kan sama dengan dia. Itu lebih senior, televisa namanya. Haji tapi televisa gitu. Maaf ya gue ngomong agak sedikit gitu, agak sedikit kasar tapi nyata kok. Terus ini si Jane Latif ini bekerja di perizinan kota. Dia honorer di perizinan kota. Nih, dengar loh baik-baik. Baru honor saja, tenaga kontrak saja, berani tidur dengan suami orang tanpa diketahui bosnya dia perokok, tanpa diketahui bosnya dia simpanan orang. Ternyata dia setelah ditemui di bosnya, dia bercerita bagus-bagus sama bosnya kalau dia itu suaminya di Papua. Istri, sejak kapan lu punya suami? Lu punya suami itu cuma suami orang, kawin lagi kawin turun lagi, nggak jelas pernikahannya. Ibunya aja sudah bilang kalau Jenny ini hamil di luar nikah gitu. Tahu nggak itu honorer di perizinan kota itu dia di depan di samping perindustrian lama, di semua masuk pertigaan Cendrawasih atau Kasuari itu, Cendrawasih termasuk pertigaan Cendrawasih. Dia di dekat Bakso Royal sekarang, di dekat Medium itu kan dikontrak sama Bakso Royal, di situ lah rumahnya, kantornya. Perizinan kota, perizinan terpadu itu apa tuh namanya itu, pokoknya perizinan kota. Dia di lantai 2, dia bagian bagian keuangan apa SPM atau apa dia itu. Pokoknya dia di lantai 2, honorer. Kebetulan dia ada kasus-kasus juga lah dengan orang-orang gitu. Dia suka ngilang-ngilang dikit-dikit. Ya biasa, setor toto sama kodor sama suami orang, kan suami orang sudah nunggu di rumahnya. Ya biasa wanita haus. Ngerti kan maksudnya? Si Kivi aja dipaksa tidur sampai menentang keluarganya Kivi, sampai berkelahi dengan keluarganya Kivi, tetap Kivi mau dipaksakan tidur di rumah. Jane itu orangnya munafik dia. Sukanya berbohong. Dia pakai jilbab besar, tapi begitulah modelnya. Tapi dulu dia enggak berjilbab. Ya karena sejak dia udah ternoda itu dihujat orang, sering dihina orang, sering dibilang laki-laki kodo susumbele ya. Artinya kodo susumbele itu kodo yang sudah begini model kodonya.
kode yang udah kayak keset keset pria lah gitu. Dia kan, nggak punya papa, begitupun, mamanya Jane itu kan punya, eee, memiliki hutu banyak ya, ibaratnya itu memiliki kelamin banyak gitu. Jadi biar bagaimanapun ini Jane ini mengikuti jejak ya keluarganya lah. Dia keluarga ulama, keluarga keluarga guru lagi, tapi kok alatnya kayak gitu. Ya namanya juga perempuan haus kan, setiap perempuan itu kan berbeda-beda. Jadi di mana-mana itu ada yang nggak tahan kalau nggak pegang hutu gitu. Namanya juga kan bokep Manado. Jadi itu si Jane itu harus dibimbing, dibimbing, dikasih tahu, dinasihati juga memang susah memang dari dia kecil, dari dia gadis orangnya begitu kepala angin, kalem orangnya, tapi munafik gitu. Itu sering dilarang om-omnya sama keluarganya itu keluar-keluar malam dengan pergi dengan lelaki. Itu dia biasa sih sekolah saja dia udah pintar bohong katanya mau belajar apa, tapi ternyata dia apa cuma hot-hot di pelabuhan dermaga sana itu tahun 90-an lah. Di situ dia hot-hot ya saya bilang ya dipegang-pegang lah gitu orang-orang bilang semua pada cerita dia itu dipegang-pegang di ya diicip-icip orang lah gitu. Makanya tidak usah heran kalau Jane Latif itu eh, punya anak haram, anak zina, wala ajina namanya kalau istilah kata kasarnya ya. Karena itu orang itu memang bandel, susah dibilang juga. Ah, dia wajar dia punya anak zina, namanya Dinda. Dinda nggak ada apa-apa itu anak, ditutupi juga lagi tuh bapaknya itu, ditutupi nggak tahu kenapa ditutupi. Kalau udah nikah sah ya kenapa dia harus ditutupi, apa salahnya? Kalau sama keluarga kenapa harus ditutupi ya? Itu aku dengar ya. Ya, nggak semua orang kecuali keluarga yang tahu rahasia yang memang bocor sama keluarga itu terus dia bisa tutupi lagi. Nah, itu memang tidak bisa diomongin lagi, sudah bisa disembunyikan. Kalau keluarga lain yang bisa diperbodoh dibodohin. Terus Jane ini juga ini udah ditegur, melawan lagi. Keluarga laki-laki ya tambah marah, tambah tambah gimana ya, ditegur baik-baik, dibilangi baik-baik, jangan ngajak, suami orang tidur di rumahnya. Kan perasaan keluarganya, istrinya orang itu ya dengan, ipar aku itu kan kan dia nggak tahu, mereka kan bisa kasih bodoh. Istrinya kan nggak tahu kisah cinta mereka dulu ini. Yang tahu itu cuma bapak aku, ibunya Jane dengan mama aku dan aku. Kebetulan aku pada saat itu ya, pada saat itu di depan aku ibunya Jane tuh, memaksa sekali katanya Jane pengen menikah. Tapi papaku nggak kasih, cuma dikasih sama kakakku yang satu tapi nggak maunya si Kifli gitu. Kifli ibunya tidak mau, ditahu kelakuan ibunya Jane dengan Jane ini udah nggak perawan, jadi ibuku nggak mau kalau kakakku itu dapat bekas gitu. Masih Jane udah bekas loh. Jadi nggak usah heran itu tanda buktinya si Dinda Latif itu. Dia nggak lamar gak cuma sementara pakai Latif ya kalau si Dinda. Dinda itu anak haram, anak wala jina. Keluarganya Guru Rocky marah gitu. Katanya jangan apa hubungannya dengan cucunya. Ya iyalah kan itu keluarga Guru Rocky itu kan keluarga ulama, keluarga top gitu katanya. Top. Keluarga ulama, keluarga pahlawan, pahlawan di Panegoro. Halu. Ya mereka kan suka menghayal gitu, pingin dihormati masyarakat, tapi ternyata buktinya kelakuan anak-anaknya mereka kurang ajar, mulutnya kurang ajar, preman, ngancam orang apa, udah salah ngancam orang bukannya dinasehati si Jane, ya memang dasar ya kalau keluarga memang begitu ya, makanya itu si Jane itu begitu modelnya, jadi nggak usah heran kalau keluarganya malah membela perbuatan Jane yang kotor itu. Bukan muhrim kok diajak tidur suami orang, ya suami orang keluarga suami orang marah, ih keluarga si Jane dengan keluarga Guru Rocky merontak-merontak lebih marah dari keluarga kami. Ya, kok gitu nutupi itu pengalihan pengalihan, aib ya. Dia mau tutupi malunya, mereka telepon ya diancam-ancam gue, mereka mau diancam gue loh katanya begini satu satu kompi kata mau hajar aku apa ya. Buktinya kasih bukti dulu siapa bapaknya Dinda, wala jina anaknya Jane. Jangan nganceng-nganceng orang kalau akhlak, nya tidak bagus. Kalau PP-nya Jane, ya maaf ya aku lebih baik ngomong apa adanya ya. Kalau PP-nya atau kodonya Jane itu, kurang sekolah. Sok-sok kaya lagi keluarganya si Guru Rocky. Sekolahnya aja si Jane dengan saudaranya, dengan ibunya, dengan keluarganya yang lain itu ditanggung sama bapakku, sok-sok kaya, mau hina-hina keluarganya Kifli. Hina dulu, cek merek dulu, cek dulu kodonya Jane. Makanya nggak usah heran orang-orang pada ketawa di warkop-warkop, di rumah makan, di jalan. Orang lihat fotonya Jane, oh yang Jane ya, oh Jane gini, 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 oh iya pernah lihat apa, oh iya kok totonya begini, kok anunya begini, kok jelek anaknya kayak gini, 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 gini. Ya itu ya namanya
hati munafik ya jadi bahan pembicaraan orang. Makanya jangan sok-sok preman, jangan sok-sok suci, jangan sok-sok bersih. Cek dulu kodomu Jane atau keluarganya Jane ya, tolong ya cek dulu kodonya. Wajarlah si Rita mau membela dia ya karena mereka kan saling nipu, sama-sama juga punya anak Gina, sama-sama juga simpanan pria, simpanan para suami-suami orang. Apalagi kakaknya yang satu itu senior banget, udah ternama haji tapi televisa gitu. Artinya maaf ya aku ngomong ini agak sedikit kasar tapi ya harus begitu, kalau nggak ngomong begitu juga nggak asik, nggak keluar faktanya. Kalau kita ngomong pelan, oh gini, oh enggak, itu bukan fakta itu namanya. Jadi kita ngomong agak sedikit keras, mungkin kelihatan agak sedikit kasar, tapi itu fakta. Jadi begitulah namanya juga fakta. Fakta itu memang sedikit kurang enak didengar, tapi memang itu kejadian sebenarnya. Jadi si Jane Latif ini ya, tolong ya, perbaiki dulu. Rumahnya Jane Latif itu di Padebu Olon. Dia dulu honorer di kelurahan Padebu Olo. Dia keluarga dengan Ibu Lurah Padebu Olo. Yang siapa itu Gege Tahir atau Rini Tahir itu gue lupa namanya itu sepupunya itu. Mereka sempat bentrok sih, nggak tahu masalah apa. Mungkin masalah penipuan. Gitu. Mungkin Jenny suka ngarang kalau dia dirinya ditipu ya, namanya juga perempuan simpanan, perempuan halu ya, perempuan yang sudah rusak, sedangkan anak haramnya aja ditutupi, apalagi cuma masalah duit atau masalah apa gitu, atau masalah bohong gitu. Dia di rumahnya itu di belakang kantor lurah. Dia pernah honorer di kantor lurah Padebu Olo. Jadi tanya aja di situ orang terkenal kok diam. Dia keluarganya Ibu Lurah pasti dikenal lah. Terus kakaknya yang satu juga kan kakaknya Lurah juga itu kan sama dengan dia. Itu lebih senior televisa namanya. Haji tapi televisa gitu. Maaf ya gue ngomong agak sedikit gitu, agak sedikit kasar tapi nyata kok. Terus ini si Jane Latif ini bekerja di perizinan kota. Dia honorer di perizinan kota. Nih, dengar lo baik-baik. Baru honor saja, tenaga kontrak saja berani tidur dengan suami orang tanpa diketahui bosnya dia perokok, tanpa diketahui bosnya dia simpanan orang. Ternyata dia setelah ditemui di bosnya, dia bercerita bagus-bagus sama bosnya kalau dia itu suaminya di Papua. Istri, sejak kapan lu punya suami? Lu punya suami itu cuma suami orang, kawin lagi kawin turun lagi, nggak jelas pernikahannya. Ibunya aja sudah bilang kalau Jenny ini hamil di luar nikah gitu. Tahu nggak itu honorer di perizinan kota itu dia di depan di samping perindustrian lama di semua masuk pertigaan Cendrawasih atau Kasuari itu Cendrawasih masuk pertigaan Cendrawasih. Dia di dekat Bakso Royal sekarang, di dekat Medium itu kan dikontrak sama Bakso Royal, di situ lah rumahnya kantornya. Perizinan kota perizinan terpadu itu apa tuh namanya itu, pokoknya perizinan kota. Dia di lantai 2, dia bagian bagian keuangan apa SPM atau apa dia itu, pokoknya dia di lantai 2 honorer. Kebetulan dia ada kasus-kasus juga lah dengan orang-orang gitu. Dia suka ngilang-ngilang dikit-dikit ya, biasa setor toto sama kodo sama suami orang, kan suami orang sudah nunggu di rumahnya ya, biasa wanita haus, ngerti kan maksudnya. Si Kivi aja dipaksa tidur sampai menentang keluarganya Kivi, sampai berkelahi dengan keluarganya Kivi, tetap Kivi mau dipaksakan tidur di rumah. Jane itu